Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam kelas yang sangat nyaman ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Kenapa kita belajar Al-Quran Hadis? Karena pedoman hidup kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apakah itu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, qara'a, yaqra'u, Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Kemudian Al-Quran sendiri memiliki bagian. Al-Quran dibagi dalam 54 ruku, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat, surat yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surah yang pendek hanya berisi satu ruku. Kemudian kita akan belajar memahami Al-Quran. Setelah tadi kita sudah belajar pengertian Al-Quran, sekarang kita akan belajar memahami Al-Quran. Nama-nama Al-Quran menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan bahwa ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Burhan artinya bukti, Al-Kitab artinya salah satu nama bagi kitab Quran itu sendiri, Al-Furqan artinya pembeda, Az-Zikr artinya pemberi peringatan, dan At-Tanzil artinya yang diturunkan. Kemudian setelah kita memahami Al-Quran, kita akan belajar memahami hadis. Hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifat beliau memiliki bagian-bagian. Ya, berarti hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat beliau. Dan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, sanad. Sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, dan rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab. Jadi dalam hadis itu ada 3 bagian. Kalau di dalam contohnya sebagai berikut. An Ibni Abbasin qala. Nah, ini dari Ibnu Abbas berkata, ini disebut sanad. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron halakat fihil umamus salifatul mikyal wal mizan. Nah, ini yang disebut dengan matan hadis. Ya, adalah perkataan yang terdapat dalam hadis yang di situ disebut pada akhir sanad. Kemudian rawi. Rawi adalah contohnya rawahul Baihaqi, rawahul Bukhari, dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, Al-Quran dan Al-Hadis memiliki fungsi yang banyak. Di antara fungsi yang disebutkan di dalam buku adalah Al-Quran
mempunyai fungsi bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Kemudian Al-Quran, B, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. C, Al-Quran sebagai kabar gembira dan peringatan. D, sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan yang terakhir, Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan pertama ini setelah kita mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, pengertian dan pembagiannya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kita melanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.